Kemudian dilanjutkan penjelasan mengenai serat wirid dengan tanda-tanda keterangan yang disebutkan pada bab 3. Inilah serat wirid yang mengingatkan atau menyebutkan akan badan hingga kesempurnaannya yang disebutkan dalam bab 3. Inilah keterangan yang menerapkan kelengkapan ilmu kesempurnaan yang tersebut dalam ingatan wiradat. Pada zaman dahulu telah dilihat oleh para wali, yang pada saat kemudian telah disampaikan semuanya, memberitahukan yang menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kiamat memiliki arti, yaitu kiamat yang ada di dalam badan masing-masing pribadi. Keterangannya ada di bawah ini, urutnya sesuai keterangan satu persatu. Yang pertama, bila telah sering mengetahui hal-hal yang tidak terlihat, itu merupakan tanda-tanda kurang 1 tahun, disitulah seharusnya lebih banyak melakukan tapa brata atau tafakur, mengurangi keinginan yang tidak perlu, menetapkan hati, rela menerima sungguh-sungguh, mengutamakan, adapun yang paling utama adalah keberadaan di dalam kesabaran dan menerima dengan sukarela. Yang kedua, bila telah sering mendengar apa-apa yang tidak pernah didengar sebelumnya, seperti mendengar suara-suara sebangsa jin, setan, hewan atau binatang. Dengan tanda-tanda kurang 1 tahun, disitulah tempat keberadaan kurmat beserta tilawat, yang berarti bahwa haruslah memiliki pegangan hidup yaitu kesejatian dan lain sebagainya. Melakukan kebaikan-kebaikan, selalu berhati-hati dalam menjalankan kehidupan kita sendiri-sendiri. Yang ketiga, bila telah sering berubah penglihatannya, seperti bulan Muharram, Safar, apabila langit terlihat merah, mulut, Rabiul Akhir, matahari terlihat hitam, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, air terlihat merah, Syam, Syawal, bayangan badan sendiri terlihat 2, Dzulqa'dah, besar, api terlihat hitam. Semua itu merupakan tanda kira-kira kurang dari 2 bulan. Disitulah tempat keberadaan nasihat atau petuah dan pengalaman. Yang berarti bahwa nasihat-nasihat serta ajaran-ajaran yang sangat bermanfaat untuk kebersihan hati. Yang keempat, apabila jari telunjuk ditekuk ke dalam telapak tangan dan jari manis terangkat dan dapat menjunjung jari manis tadi, adalah tanda-tanda kurang dari 10 hari, disitulah tempat dan keberadaan dari hal-hal yang luhur. Artinya permohonan maaf, yaitu memaafkan atas segala kesalahan dan kekeliruan. Atau memohon permintaan maaf dari orang yang telah merasa hatinya tersakiti. Yang kelima, bila telah terlihat jari-jarinya berkurang atau tidak nampak, bagian pergelangan tangan sudah terlihat lepas, tanda-tandanya kurang dari 1 bulan. Disitulah tempat dan keberadaan menerapkan sebanyak-banyaknya ilmu kesempurnaan. Seperti yang ada di bawah ini. 1. Iman, berarti mempercayai. Percaya akan kodratnya, dengan kata lain percaya akan kodrat yang maha kuasa. 2. Tauhid, berarti hanya satu atau esa, yaitu pasrah pada kehendak yang kuasa. 3. Pandangan atas sifat Allah, artinya terang atau jelas maksudnya. Artinya jelas adalah ilmunya, yaitu meliputi keberadaan zat, sifat, asma dan af'al. Pertama zat, berarti cerita. Kedua sifat, berarti muka atau wujud. Ketiga asma, berarti nama. Keempat af'al, berarti pengetahuan. 4. Islam, artinya selamat. Yang dimaksud selamat adalah dalam kehidupannya. Yang berarti kehidupan adalah, hidup itu sendiri, berada pada sifat jalal, jamal, kahar, kamal. A. Jalal, artinya agung atau besar. Yang besar adalah zatnya, berkuasa meliputi seluruh alam seisinya. B. Jamal, artinya jelek. Yang baik adalah sifatnya, bukan laki-laki, bukan perempuan, juga bukan waria, tidak berada di salah satu arah, bukan menetap tidak berwarna dan berwajah. C. Kahar, artinya yang nisesa. Yang nisesa adalah namanya. Bukanlah nama siapa-siapa. D. Kamal, artinya sempurna. Yang sempurna adalah pengetahuannya, adapun keberadaannya demikian adanya. Lmin, berada di eneng, hening, sunyi. Tauhid, berada di ening, senyap, sepi. Makrifat, berada di awas. Islam, berada di ingatan. 5. Bila telah terlihat warnanya sendiri, tanda-tandanya kurang dari setengah bulan, disitulah tempat keberadaan permohonan, ditegaskan bahwa kehendak dan kuasanya, dilakukan setiap akan berangkat tidur. Permohonan yang disampaikan seperti yang tersebut di bawah ini, saya memohon hanya kepadamu, atas kuasamu, sifat yang engkau miliki, hanya kepada namamu, hanya engkau yang maha mengetahui, saya memohon hanyalah kepadamu, dari engkaulah saya diciptakan, sempurna atas kodratmu. Disitulah tercipta yang berasal dari satu seperti bapak, ibu, kakek, nenek,
istri, suami, anak dan cucu semuanya, setelah diucapkan, mengusap ke seluruh badan, yang pertama adalah pusar sebanyak 3, apabila terasa seperti linglung, kemudian mengusap dada 3 kali, apabila merasa mengantuk dan mempunyai keinginan untuk tidur. Kemudian mengusap dahi sebanyak 3 kali, apabila merasa lupa, mengusap ubun-ubun 3 kali, disitulah akan menerima rasa jati wisesa. Berarti di dalam kita berangan-angan, adalah tempat datangnya rencana yang berasal dari badannya sendiri, yaitu apa yang dinamakan dengan 4 saudara dan yang kelima adalah pusat. Disitulah seharusnya diadakan ruatan atau selamatan agar terhindar dari sengkala, halangan. Saya berniat untuk mengadakan selamatan untuk saudara 4 dan yang kelima adalah pusat, sedulur papat 5 pancer, yang berada di badanku sendiri, kakak saya adalah air ketuban, adikku adalah ari-ari, darah, pusar. Dan sebanyak-banyaknya saudaraku yang keluar bersama-sama dari rahim sang ibu, dan tidak keluar dari sesuatu yang hina, serta saudaraku yang keluar bersama-sama pada satu hari semuanya terlihat sempurna, tidak ada aral yang menghalanginya dan sejahtera dalam keadaan yang sejati, tidak melawan kodratnya. Aku bersaksi dengan zatku sendiri, sejatinya tidak ada Allah selain aku, dan sejatinya Nabi Muhammad itu adalah utusanku, yaitu yang sejatinya bernama Allah itu adalah badanku, yaitu aku yang selalu ingat tidak pernah lupa, yaitu aku yang kekal tidak akan berubah oleh perubahan waktu, yaitu aku yang maha mengetahui segalanya tidak dapat disamarkan oleh sesuatu hal, yaitu yang berkuasa dan berkehendak, yaitu yang berkuasa dan bijaksana tidak kekurangan ilmu pengetahuan, sempurna dan terang jelas, tidak merasakan apapun. Tidak ada terlihat apapun, hanyalah aku yang meliputi di alam seluruhnya tidak ada yang melawan kodratku. Apabila telah demikian, sinar dari cahaya Muhammad, diturunkan dengan sangat gemerlap di wadana, wajah, raut muka, disitulah tempat bersatu padunya antara badan dengan nyawa. Seperti yang tersebut di bawah ini, Allah yang menyatukan dengan bantuan para rasul, penghulunya adalah Nabi Muhammad, saksinya adalah 4 malaikat, yaitu aku yang disatukan dengan badanku, kemudian ditemukan dengan suksmaku, ditambah dengan rahasiaku, Losofil adalah penglihatanku. Israel adalah pendengaranku, semuanya menyatu karena kodratku, demikian penciptaan asal muasal dan tujuan-tujuan Tanajul Tarki, tersebut di bawah ini, aku mengetahui dengan penglihatanku, insan kamil sampai kepada alam asan, serta sampai pada alam misal, juga sampai pada alam arwah, juga sampai pada alam wakadiat, juga sampai pada alam wahdat. Juga sampai pada akadiat, juga sampai pada alam insan kamil lagi, sempurna akan keadaannya, yang berasal dari kodratku. Apabila telah mengetahui, sebaiknya segeralah menata dan bersiap seperti yang disebutkan di bawah ini. Pertama, menyilangkan kedua tangan di depan dada, jari-jari tangan dikaitkan satu dengan lainnya seperti posisi menyembah, meletakkan tepat di tengah-tengah dada, kedua kaki dengan posisi lurus, lutut sating bertemu rapat. Kedua, menatap ujung hidung hingga sampai dada. Kemudian sampai pada pusar, seperti sikap akan melakukan semedi. Ketiga, mengambil nafas dari arah kiri, menuju sebelah kanan, kemudian dari sebelah kanan kembali ke kiri. Dikumpulkan sesaat, kemudian dari arah pusar, dihirup kerah atas secara perlahan-lahan, sampai tertata di bagian Baitul Muharram, yaitu bagian dada, jangan sampai tumpang tindih dalam mengambil nafas. Tan nafas, anapas, nupus, nafas itu adalah talinya mayat berada pada jari hati, artinya akar dari keadaan hati menjadi angin yang keluar begitu saja. Tan napas itu adalah talinya hati berada di pusar keberadaannya menjadi angin yang masuk saja. Anapas itu adalah talinya ruh berada pada jantung keberadaannya menjadi angin yang berada di dalam saja. Nupus itu adalah talinya rahasia keberadaannya ada di dalam hati yang berwarna putih, yaitu yang berada di akar jantung. Keberadaannya menjadi angin yang meliputi keseluruhan jasmani serta rohani. Apabila telah berkumpul menjadi satu, nafas, tan nafas, anpas, nupus. Kemudian akan ditarik ke atas secara perlahan, dan berdiam pada maligenya Baitul Makmur, yaitu terdapat kepala, tercipta menjadi nukat gaib. Memejamkan mata secara perlahan, mengatupkan mulut dan bibir, lidah tertekuk ke atas langit-langit mulut, gigi dengan gigi terkatup, disitulah berusaha untuk mengheningkan cipta, dan kemudian berpasrah diri, memohon dengan memelas pada Zat yang Maha Kuasa. Apabila sudah demikian adanya, daun dari kayu Sajaratul Muntaha, Gunung Tursina roboh. Yang berarti bahwa telinga tak mendengar apapun, disitulah datangnya cahaya dari keinginan yang terdiri atas 4. Yang pertama adalah cahaya hitam, kemudian cahaya merah, kemudian cahaya dari pramana,
warna cahaya yang lain datangnya bersama-sama dan terbentang seperti hitam, merah, hijau, kuning, putih bersama-sama meliputi di dalam zat keraton. Tetapi keseluruhan warna tersebut sesungguhnya bukanlah keraton yang ditata dan diciptakan oleh Yang Maha Mulia. Oleh karena itu sebelumnya telah kedatangan cahaya tersebut, haruslah merata cahaya yang asli dan yang berasal dari satu, telah disempurnakan dari kodratnya. Sehingga jangan sampai terbebani oleh banyaknya cahaya. Di bawah ini adalah hal-hal yang memberatkan, cahaya hitam berasal dari nafsu keinginan hati, terlihat dari cahaya merah berasal dari nafsu amarah, terlihat dari cahaya yang kuning, cahaya kuning berasal dari nafsu supiah. Terlihat dari cahaya yang putih, cahaya putih berasal dari nafsu mutmainah, terlihat cahaya yang berasal dari luar dan berasal dari pramana, waspada, terlihat pada zat cahayaku, yang bening memancar dengan terangnya, tidak dapatlah terlihat apa-apa, semuanya tertutupi oleh zatku yaitu kodratku, sesudahnya demikian, selanjutnya menerapkan seperti yang tersebut di bawah ini. 1. Berkumpulnya hamba dan Tuhan aku adalah zat Tuhan yang bersifat tunggal atau satu, yang meliputi di dalam hambaku, satu di dalam kebersamaan, sempurnalah dari kodratku. 2. Menyucikan, aku adalah zat yang maha suci, yang bersifat kekal, yang berkehendak dan berkuasa atas seluruh kejadian, yang sempurna dari bahaya, selamat dan sejahtera atas kesejatianku, tidak ada yang bisa melawan kodratku. 3. Merakit, aku adalah zat yang maha luhur, yang berkedudukan sebagai Ratu Agung, yang berkuasa dan berkehendak menjadikannya keratonku. Yang maha agung lagi maha mulia, aku berada dalam kesempurnaan di dalam hidupku, lengkap seluruh perabotku, tidak ada yang kekurangan bagiku, tergelarlah seluruh ciptaanku, ada dan tercipta apa yang menjadi kehendakku, datang dengan kehendakku, dari kodratku. 4. Melepaskan, hanyalah jasad atau badan saja yang tertinggal nantinya di dunia ini, apabila telah tiba masa kiamat dari Yang Maha Mulia, bulu, kulit, daging, darah, tulang, sumsum dan lain sebagainya tadi yang berasal dari cahaya akan kembali menjadi cahaya, sempurna kembali kepadaku lagi, itulah kodratku. Ragaku dari bawah sampai atas, semuanya akan kembali kepada zaman dan alamnya masing-masing, yaitu kepada kesucian dan kemuliaan yang sempurna sepertiku. 6. Membereskan, aku jadikan di dalam alam dunia ini, dengan seluruh isinya, apabila telah sampai pada waktunya untukku ambil kembali, menjadi mulia dan bersatu kembali, tiada kekuatan yang dapat melawan kodratku. 7. Tidak ada yang tertinggal satupun dari dunia ini, semoga semua menemukan kebahagiaan, kaya tidak ada yang merasa kekurangan, semoga selamat dan bahagia dari bawah sampai atas. 8. Memasang kamayan, pengasihan, sebanyak-banyaknya semua perintahku, yang sudah terdahulu, yang sudah mendengar, saling mengasihi, dari kodratku. 9. Memasang kamayang, kebencian, sebanyak-banyaknya makhluk ciptaanku, yang tidak mengindahkan aturan-aturanku, di situ kemudian nafas dikelurkan melalui hidung secara perlahan, jangan sampai tergesa-gesa, kemudian berpasrah diri kepada Zat yang Maha Kuasa. Di dalam menjalankan perintah yang Maha Kuasa tersebut, apabila dirangkum menjadi satu, ada keterangannya, sejak mengambil nafas hanya ada satu saja, demikian yang bisa dijalankan ada di bawah ini keterangannya. Setelah mengalirnya cahaya semua, bersama-sama diliputi oleh Zatku, yaitu Allah yang Maha Esa, yaitu Zat yang Maha Suci dan bersifat langgeng, yaitu Zat yang Maha Luhur, berkedudukan sebagai Ratu Agung, yang berkuasa dan berkehendak, yang berkuasa atas melebur jasad hambanya. Menarik jasad, melebur alam semesta dengan isinya, tidak menyisakan satupun isi dunia, semua itu adalah kehendakku yang harus terjadi, dan semuanya sudah menjadi kodratku. Adapun lepasnya di dalam menarik nafas tadi, apabila kita selalu teringat akan cipta saja, penerapannya semua itu telah cukup dijelaskan di atas. Sebab dalam zaman karamatullah, di kemudian nantinya waktunya makam yabah artinya adalah tempat untuk menerima. Seperti halnya wajah. Mudah inilah zat dari hamba, sedangkan wajah adalah zat Gusti yang bersifat kekal. Apabila telah menjadi satu, nafas, tan nafas, anfas, nufus tadi, kemudian menarik ke atas secara perlahan-lahan, diam sesaat ditata di dalam tata maligi Baitul Makmur, yaitu kepala, di situ tercipta menjadi nukat gaib, artinya adalah saliring jasmani, tercipta aluluh menjadi air, kemudian tercipta aluyut menjadi nyawa, kemudian tercipta alenyap menjadi rahasia. Kemudian tercipta alayat menjadi cahaya yang terang tidak ada bayangan, di keadaan kita yang sejati,
Apabila telah demikian, darah yang kita miliki kemudian terasa membalik seluruh badan, menjadikan mata kita kabur, telinga terasa berdengung, hidung tersumbat, lidah terasa keluh. Pada akhirnya nanti mengakibatkan cahaya badan kita suram, suara hilang, tidak dapat melihat, mendengar, mencium, merasakan. Hanyalah tersisa cipta semata, sebab telah diambil dan dibereskan. Dengan adanya tatanan syariat, tarekat, hakikat, makrifat, syariat itu adalah perjalanan badan kita, keberadaannya ada di mulut kita, tarekat perjalanannya ada di hati kita, keberadaannya berada di hidung, hakikat perjalanan nyawa keberadaannya ada di telinga, makrifat perjalanan dari rahasia keberadaannya ada di mata. Maka sesungguhnya syariat adalah mulut, tarekat hidung, hakikat telinga, makrifat mata. Adapun yang diambil pertama kali adalah penglihatan mata kita, diumpamakan dengan bayangan yang ada pada cermin atau keringnya air zam-zam, kemudian adalah pendengaran dari telinga, diumpamakan gugurnya daun sajaratil muntaha, ataupun lepasnya hajar aswad. Selanjutnya adalah indera membau hidung kita, diumpamakan meletusnya gunung ikrab seperti gempa bumi. Selanjutnya adalah perasa dari indera pengecap, diumpamakan jebolnya jembatan Siratal Mustaqim, atau rusaknya Ka'batullah. Di situ kemudian terasa nikmat dari seluruh badan, melebihi nikmat dari segala rahasia. Sebab sejak terbukanya hijab dari Allah, waktunya adalah ketika hilangnya rahasia, selanjutnya terlihatlah zaman karamatullah, merasakannya di dalam alam Adam. Datangnya sebanyak-banyaknya cahaya, yang meliputi seluruh zat yang ada di keraton. Pada waktu itu hanya ada keharusan akhir dan tekadnya seperti aksara alif yang merupakan tanda dalam tulisan Arab, berbunyi, A, I, U, yang artinya adalah aku ini hidup. Kemudian menciptakan rasa gila asmara atau kecintaan pada semua zat. Seharusnya jangan sampai teringat dikala kita sudah sampai pada akhirnya, dengan kata lain terlambat pada akhirnya. Inilah wirid yang disebutkan dalam bab 4. Ini adalah wirid yang menjadi pembukanya ilmu makrifat kesejatiannya hidup, yang jelas dan nyata dalam asal muasal dan tujuan akhir nantinya. Kemuliaan keadaan yang sejati yang berasal dari dalil apa yang difirmankan Allah dikala itu berdasarkan musyawarah, bersama-sama, berada di Gunung Lawet. Pada saat itu pelajaran diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, serta kumpulan para nabi seluruhnya. Oleh karenanya sebagian besar tempat yang terdekat dengan Gunung Lawet, bersama-sama tunduk sehingga mendengarkan pembahasan rahasia gaib kehidupan yang sejati. Pada zaman terdahulu telah dapat dilihat oleh para wali Allah di tanah Jawa. Pada masa kemudian diterangkan semuanya kehidupan yang sejati, supaya dapat diketahui kematian nantinya, serta kemuliaan keadaan jati, sesungguhnya. Di dalam zaman yang kekal abadi, jangan sampai nantinya dikuasai oleh rasa penasaran, inilah pengetahuan anamas Allah, mati yang 4 perkara. Seperti yang ada di bawah ini, yang pertama adalah mati nafsu atau keinginannya, seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya seluruh keinginan atau nafsu juga merasakan kematian. Yang kedua, adalah mati ruhnya, seperti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya yang mati adalah imannya. Yang ketiga adalah, diucapkannya dengan mulut pada waktu ini hendaknya diketahui yang termasuk dalam kelompok hukmi, yang memiliki maksud hukum balaka. Keterangannya seperti di bawah ini, pertama sebab-sebabnya kematian, kedua kedudukan kematian, ketiga menemukan kematian, keempat tempatnya kematian, di situ harap ketahuilah. Keempat perkara yang tersebut di atas adalah, terbukanya hal yang gaib zat yang maha suci, seperti di bawah ini. Jalannya kematian itu adalah hidayat dari Allah, kepada yang hidup dan berada pada manusia, jadi letaknya sudah tidak dapat dirubah oleh siapapun juga. Kedudukan kematian adalah petunjuk dari Allah Ta'ala, selamatnya keadaan sejati, artinya adalah mengetahui dengan pasti kesempurnaan asal muasal dan tujuan akhir. Menemukan dalam kematian, itu adalah tawakal, artinya selalu berpasrah diri pada Allah Ta'ala, jika menemui kematian itu adalah iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya kematian, itu berada pada kehendaknya, artinya itu adalah zat yang bersifat tunggal.